Halo, selamat datang kembali di channel Bukan Film. Kali ini saya akan mereview alur film yang berjudul Parasite yang rilis di tahun 2019. Film ini menceritakan tentang keluarga Kim, sebuah keluarga miskin yang beranggotakan 4 orang, yang mana nasib mereka berubah ketika satu orang anggota keluarga mereka bekerja di rumah orang kaya, kemudian mengajak semua anggota keluarganya yang lain untuk bekerja di rumah itu dan berpura-pura tidak saling mengenal. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Penasaran? Yuk ikuti alur filmnya. 암호를 거셨다 드디어. Di scene awal film diperlihatkan keluarga Kim Taek yang memiliki seorang istri mantan atlet bernama Chung Sok dan memiliki 2 orang anak bernama Ki Woo dan Ki Jung. Mereka adalah keluarga miskin yang tinggal di rumah semi-basement yang tidak layak huni. Keluarga Kim hanya mengandalkan pekerjaan serabutan, dan hari itu mereka mendapatkan pekerjaan untuk melipat kotak pizza. Sekalipun hasilnya membuat sang pemilik toko kecewa dan memotong 10% dari upahnya, namun mereka tetap bersyukur dan merayakannya. Bersamaan dengan itu, teman Ki Woo bernama Min Hyuk datang mengunjungi Ki Woo. Min Hyuk memberikan hadiah berupa sebuah batu yang menurut Min Hyuk, batu tersebut bisa mendatangkan kekayaan. Tujuan Min Hyuk datang juga adalah untuk menyuruh Ki Woo menggantikan posisinya mengajar bahasa Inggris pada seorang anak SMA dari keluarga yang sangat kaya bernama Daye. Ki Woo menerima tawaran tersebut dan Ki Jung membantu kakaknya dengan membuat dokumen dan identitas palsu. 저는 이게 위조나 범죄라고. Keesokan harinya Ki Woo datang menemui nyonya pemilik rumah yang bernama Nyonya Yeon. Di sini Ki Woo sudah memalsukan namanya menjadi Kevin. Nyonya Yeon tidak terlalu mempedulikan dokumen yang diperlihatkan oleh Ki Woo. Ia hanya ingin melihat bagaimana cara Ki Woo mengajar, dan jika cara mengajar Ki Woo tidak sebagus Min Hyuk, maka dia akan dipecat. Ki Woo kini mulai mengajari Daye dan bisa membuat Nyonya Yeon senang. 되게 치고 나가는 거, 장악하는 거. 기세. Di ruang tamu, Kevin diperkenalkan oleh asisten rumah tangga di sana bernama Moon Gwang. Mereka kemudian diganggu oleh Dasong, anak bungsu dari Nyonya Yeon. Dasong ini adalah anak yang hyperaktif dan sangat suka dengan seni. 우리 다송이는 완전 예술가 체질인데. 이 어른들의 관점으로는 이해를 못하는. Saat mengantar Kevin pulang, Nyonya Yeon mengatakan kalau mereka sudah sering mengganti guru seni karena tidak ada yang bertahan dan sanggup mengajar Dasong. Kevin lalu mengatakan kalau dia merekomendasikan seseorang yang kuliah di jurusan seni bernama Jessica, yang menurut Ki Woo, dia sangat cocok untuk mengajar Dasong. Dan ternyata, Jessica yang dimaksud oleh Ki Woo adalah Ki Jung adiknya. Keesokan harinya, Ki Jung dan Ki Woo menuju ke rumah Nyonya Yeon. Saat Ki Woo memperkenalkan Ki Jung, diam-diam Daye mengintip di balik tembok. Ki Woo kemudian permisi untuk mengajar Daye setelah memperkenalkan Jessica. Saat mulai akan mengajar, Ki Woo merasa sedikit aneh dengan tingkah Daye yang cemburu dengan kehadiran Jessica, dan ternyata Daye jatuh cinta pada Kevin. Jessica kini diantar oleh Nyonya Yeon untuk masuk ke kamar Dasong. Jessica menyuruh Nyonya Yeon untuk meninggalkannya dan tidak perlu diawasi. Nyonya Yeon awalnya menolak, namun karena Jessica menjelaskan alasannya, maka si Nyonya pun pergi. Nyonya Yeon yang penasaran dengan situasi di kamar Dasong, lalu menyuruh Moon Gwang untuk melihat apa yang dilakukan Jessica di kamar Dasong dengan berpura-pura mengantarkannya minuman. Namun kelas Dasong sudah selesai. Jessica lalu menjelaskan kondisi yang dialami oleh Dasong dengan memperlihatkan gambarnya. Entah ini trik atau memang Jessica mengerti dengan seni, lukisan yang dibuat oleh Dasong diberikan komentar yang cukup membuat Nyonya Yeon kaget dan takjub. Jessica kemudian memberikan syarat tentang upah yang harus dibayarkan jika ingin menggunakan jasanya. Tanpa ragu, Nyonya Yeon langsung menyetujui syarat dari Jessica. Bersamaan dengan itu,
Tuan Park, suami dari Nyonya Yeon atau ayah Daye dan Dasong sudah pulang dari kantornya. Nyonya Yeon memperkenalkan Jessica pada Tuan Park. Tuan Park yang tahu kalau Jessica akan pulang, lalu menyuruh supirnya yang bernama Yoon untuk mengantar Jessica pulang. Dalam perjalanan pulang, Jessica melepas celana dalamnya dan diselipkan pada bagian lantai mobil. Hal ini ternyata adalah jebakan untuk nantinya bisa memfitnah supir Yoon. Keesokan harinya, Ki-taek sekeluarga makan bersama di sebuah warung khusus supir. Jessica menanyakan apakah ayahnya pernah mengendarai mobil Mercedes karena Jessica sudah menjalankan rencananya menyingkirkan supir Yoon. Ki-woo penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh Jessica hingga membuat Nyonya Yeon sangat tersentuh. Ternyata Jessica sudah googling dan mempelajari tentang terapi seni dan sisanya hanya dia karang saja. Di scene selanjutnya, Tuan Park akhirnya menemukan celana dalam perempuan di lantai mobil saat akan pulang ke rumahnya. Dia lalu memberitahukan pada istrinya tentang hal tersebut. Rencana Jessica untuk memfitnah supir Yoon berhasil karena Tuan Park mengira bahwa supir Yoon telah melakukan seks di mobil dan mencurigai jika supir Yoon menggunakan narkoba bersama wanita yang ditemaninya seks karena sangat jarang wanita yang melupakan CD-nya ketika selesai bercinta, kecuali dia dalam pengaruh narkoba. Tuan Park berniat akan memecat supir Yoon dan menyuruh istrinya untuk mencari supir baru. Dan ternyata Jessica mendengar percakapan antara Tuan Park dan Nyonya Yeon. Saat pulang, Nyonya Yeon membicarakan tentang supir Yoon yang sepertinya akan segera dipecat. Jessica kemudian memberikan rekomendasi supir yang menurut Jessica sangat berpengalaman dan sopan. Dan sesuai dengan rencananya, ayahnya lah yang dia rekomendasikan. Dan dia berpura-pura bahwa orang tersebut adalah supir pamannya dulu. Scene berikutnya, Ki-taek mulai diajarkan hal-hal yang perlu diketahui tentang mobil Mercedes. Ki-taek kini menuju ke kantor Tuan Park, dan saat mengantarnya pulang, Tuan Park sangat menyukai cara Ki-taek mengemudi. Scene selanjutnya, keluarga Ki-taek merencanakan untuk bisa menyingkirkan Moon Gwang, pembantu rumah tangga Tuan Park yang ternyata merupakan pembantu dari pemilik rumah pertama sebelum Tuan Park. Keluarga Kim terus berusaha untuk bisa memasukkan Chung Suk agar bisa menggantikan Moon Gwang. Dan akhirnya, Kevin tahu jika Moon Gwang alergi akut terhadap buah persik berdasarkan keterangan dari Daye. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Kevin dengan menaburkan bubuk kulit buah persik pada Moon Gwang saat dia pulang dari mengajar. Ki-taek lalu menebar fitnahnya pada Nyonya Yeon tentang Moon Gwang. Dia memfitnah Moon Gwang dengan mengatakan kalau dia mengidap penyakit TBC. Dan tentu, ini sangat berbahaya bagi anak-anaknya karena akan menular. Alasan inilah yang kemudian membuat Nyonya Yeon akhirnya memutuskan untuk memecat Moon Gwang. Scene berikutnya, Tuan Park yang sudah tahu tentang kepergian pembantunya kini diberikan rekomendasi oleh Ki-taek untuk menghubungi sebuah agen pengurus rumah tangga yang ternyata hanya alamat palsu dan itu editan dari Jessica. Nyonya Yeon yang memang sangat membutuhkan asisten rumah tangga lalu menghubungi nomor yang sudah diberikan oleh suaminya melalui rekomendasi dari Ki-taek dan sesuai dengan rencana, akhirnya Chung Suk berhasil menjadi asisten rumah tangga di keluarga Tuan Park. Semuanya berjalan dengan lancar dan keluarga Park tidak mencurigai mereka sedikit pun. Namun Dasong mengatakan kalau Kim, Chung Suk dan Jessica memiliki aroma yang sama. Hal ini membuat mereka panik. 똑같다. 둘이 냄새가 똑같아. 제시카 쌤한테서도 비슷한 냄새가 나는데. Dan keesokan harinya, mereka pun merapatkan hal tersebut. Mereka masih bingung dengan asal dari aroma itu karena mereka sudah menggunakan sabun mandi yang berbeda. Dan rencananya, mereka akan meninggalkan rumah yang mereka tempati saat ini, yaitu rumah semi-basement yang memang memiliki aroma seperti itu. Scene berikutnya, keluarga Park akan keluar berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong. Chung Suk kemudian diberi instruksi untuk memberikan makanan pada 3 anjing Nyonya Yeon. Merasa bebas karena tuan rumah sedang tidak ada, keluarga Kim kemudian memanfaatkan hal tersebut dan menikmati semua fasilitas yang ada di rumah Tuan Park.
Di saat mereka sedang berpoya-poya, tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Ternyata itu adalah Moon Gwang yang memohon agar dibiarkan masuk untuk mengambil barang pribadinya yang tertinggal di rumah keluarga Park. Karena kasihan, Chung Suk membukakan pintu untuk Moon Gwang. Moon Gwang mengatakan bahwa barang itu ia simpan di bagian bawah rumah, dan Chung Suk pun dengan berat hati membiarkannya masuk. Moon Gwang yang menghabiskan waktu cukup lama di bawah membuat keluarga Kim curiga. Chung Suk kemudian masuk dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Moon Gwang dengan ikut turun langsung ke balik pintu yang ternyata mengarah ke sebuah bangker rahasia. Moon Gwang ternyata menyembunyikan suaminya yang bernama Geun Sai di bangker rahasia tersebut selama bertahun-tahun dengan tujuan untuk menghindarkan suaminya dari lintah darat yang mencarinya. Moon Gwang memohon agar tidak melaporkan hal ini pada keluarga Park. Anggota keluarga Kim yang lain yang sedang menguping tanpa sengaja jatuh ke dalam bangker. Moon Gwang segera menyadari penipuan dari keluarga Kim dan dengan cepat merekam video keluarga Kim yang terlihat kebingungan. Moon Gwang lalu mengancam akan menunjukkan video itu pada keluarga Park jika keluarga Kim tidak menuruti perintahnya. 자 김정은 동지께서는 오늘 이번 일가족 에이 씨발 일가족들아. Lalu terjadi perkelahian. Setelah itu, mereka menerima telepon dari keluarga Park yang mengatakan bahwa mereka tidak jadi berkemah dan akan pulang lebih awal karena cuaca yang buruk. Tentu hal ini membuat keluarga Kim menjadi panik dan berusaha sebaik mungkin menyembunyikan segala kekacauan yang telah terjadi. Mereka menyembunyikan Geun Sai dan Moon Gwang di dalam bangker. Sembari Chung Suk menyiapkan makanan untuk keluarga Park, anggota keluarga yang lain dengan panik bersembunyi di bawah meja saat keluarga Park datang. Saat Chung Suk menyajikan hidangannya, Nyonya Yeon mengungkapkan pengalaman traumatik Dasong yang pernah ia alami beberapa tahun lalu saat ia melihat sosok yang dikira hantu, yang sebenarnya itu adalah Geun Sai yang keluar dari bangker. Keadaan menjadi sangat mendebarkan karena keberadaan mereka di bawah meja bisa diketahui kapanpun. Dan di sini tanpa sengaja mereka mendengar Tuan Park berkomentar tentang bau badan Ki Taek yang tidak enak. 김기사? 그 오래된 무말랭이 냄새? Dan setelah seluruh anggota keluarga Park tertidur, Ki Taek, Ki Woo dan Ki Jung kemudian keluar dari rumah itu dalam kondisi diguyur hujan lebat. Ketika mereka sampai, ketiganya mendapati rumah mereka telah terendam banjir yang sangat parah. Mereka pun terpaksa mengungsi di sebuah bangunan olahraga bersama pengungsi yang lain. Keesokan paginya, Tuan Park menelpon dan mengatakan kalau ia akan menyelenggarakan sebuah pesta ulang tahun untuk Dasong. Ia menyuruh Jessica, Kevin, dan Kim untuk datang dan membantu persiapan pesta itu dengan janji mendapatkan imbalan berupa upah biaya lembur. 절대 싸우지 마. 그냥 와서 맛있게 먹어주기만 하면 돼. Sementara itu Ki Woo diam-diam berniat untuk menyelesaikan hal yang belum sempat mereka tuntaskan di hari sebelumnya, yaitu melenyapkan Geun Sai. Ia lalu pergi ke bangker dengan membawa batu besar hadiah dari Min Hyuk, namun Geun Sai ternyata lebih siap dari Ki Woo. Dan ia pun menyerang kepala Ki Woo dengan batunya hingga pingsan. Geun Sai pergi menuju ke tengah penyelenggaraan pesta dengan membawa pisau dapur. Ia lalu menyasar Ki Jung yang sedang membawa kue ulang tahun untuk Dasong dan menikamnya dengan pisau hingga Ki Jung terluka amat parah. Dasong yang melihat hal ini menjadi panik lalu pingsan. Ki Taek lalu segera berlari menghampiri Ki Jung untuk menghambat keluarnya aliran darah. Chung Suk lalu menyerang Geun Sai. Mereka sempat saling bergulat dan akhirnya Chung Suk berhasil menusuk Geun Sai hingga meninggal dengan tongkat pemanggang barbeque yang sempat diambilnya. Tuan Park berusaha meminta kunci mobil dari Ki Taek yang beberapa saat terlihat blank, melihat kondisi Ki Jung dan berbagai kerusuhan yang terjadi di sekitarnya.
Ki-taek berusaha melempar kunci mobil itu, namun kunci itu jatuh di belakang Gung-sae yang sekarat. Mr. Park berusaha mengambil kunci itu sambil menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau badan Geun-sae. Melihat hal itu, entah mengapa Ki-taek merasa begitu kesal. Ia lalu bangkit dan mengambil pisau dapur yang sebelumnya digunakan oleh Geun-sae dan menusuk Tuan Park tepat di dadanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ki-woo terbangun pasca menjalani operasi. Ki-taek yang kini menjadi buronan bersembunyi di bunker yang sama tempat Geun-sae bersembunyi. Di akhir film, Ki-woo diperlihatkan mengirimkan sebuah pesan Morse pada ayahnya yang mengatakan bahwa ia akan mengumpulkan uang agar suatu hari bisa membeli rumah mewah itu dan mengeluarkan ayahnya dari sana. Dan film pun tamat. Parasite memang merupakan salah satu film paling fenomenal pada tahun 2019. Film ini membawa pulang penghargaan tertinggi di Oscar sebagai Best Picture dan juga menjadikan film berbahasa asing pertama dalam sejarah yang memenangkan kategori tersebut. Parasite juga memenangkan 3 kategori lain, yaitu Best Director, Best Original Screenplay, dan Best International Feature Film dari 6 nominasi yang diterimanya. Demikian alur cerita film kali ini, dan saya tetap menyarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar bisa mendapatkan ketegangan yang sesungguhnya dari film Parasite ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Jika punya kritik dan saran, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di alur film selanjutnya. See ya!